Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 13 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Arkanil Islam, rukun-rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Baitus Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam rukun yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syahadat la ilaha illallah. Dan kita sudah membahas tentang syarat dari syahadat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca dari mulai halaman 5, yaitu masih berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, wa hadhil kalimatul azimah la ilaha illallah hiya tauhidul uluhiyah wa huwa ahammu anwa'it tauhid alladhi waqa'a fihi al-khilaf bainal anbiya'i wa aqwamihim wa litahqiqihi bu'ithatir rusul kama qala ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
Wa idza utliqa ismu tauhid yansarifu ilaih. Nah, bismillah, barakallahu fikum. Kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang paling urgen yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaum-kaum mereka. Untuk merealisasikan tauhid inilah para rasul diutus. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah atau ibadahilah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, maka ibadahilah olehmu sekalian akan aku. Maka apabila disebut kata tauhid, yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita masih membicarakan syahadat la ilaha illallah. Lalu penulis mengatakan kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah. Apa maksud dari kata merupakan tauhid uluhiyah? Maksudnya adalah la ilaha illallah ini sinonim dengan kata tauhid uluhiyah. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini sinonim atau persamaan dengan kata tauhid uluhiyah. Atau makna yang lainnya yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah adalah makna lainnya la ilaha illallah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Jadi di situ ada dua makna. Bisa dikatakan la ilaha illallah sama dengan tauhid uluhiyah. Bisa dikatakan la ilaha illallah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Nanti kita akan bahas apa itu tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid yang paling urgen, paling penting dari tiga tauhid. Ya, dari tiga tauhid. Tauhid yang paling urgen. Kata paling berarti ada yang lain-lainnya. Paham ya? Kata paling berarti ada yang lain-lainnya. Dari tiga tauhid ini yang paling penting adalah tauhid uluhiyah. Nah, sebelum itu seharusnya dijelaskan dulu apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid yang dua lagi, tauhid rububiyah dan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pegang dulu ini, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling penting yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaumnya. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, maka perhatikan baik-baik tauhid uluhiyah adalah artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan ini adalah tauhid yang paling penting di dalam diri seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah dia mengerjakan tauhid uluhiyah. Yaitu menjadikan ibadah dengan segala macam bentuknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian tauhid yang paling urgen yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaum mereka. Para ulama rahimahumullah ta'ala membagi tauhid menjadi tiga. Membagi tauhid menjadi tiga. Ya. Yaitu tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhid
asma wa sifat. Asma artinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, dari mana pembagian ini? Jangan-jangan seperti kaum Nasrani yang membagi tauhid menjadi tiga, atau yang menjadikan Tuhan mereka menjadi tiga. Dalam bahasa Arabnya Thalithu Thalathah, Trinitas. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Tuhan Anak. Apakah tiga tauhid ini sama dengan yang dilakukan dan diyakini oleh kaum Nasrani? Jawabannya tidak. Karena tiga tauhid ini adalah zatnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita melihat dari beberapa sisi. Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari tauhid rububiyah, kita melihat bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa mencipta, mengatur. Berkuasa, mencipta, mengatur. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, mencipta, berkuasa. Kemudian kalau dilihat dari sisi ibadah, maka zat yang dituju dalam segala macam ibadah juga Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berdoa, berzikir, berselawat, amar ma'ruf, nahi mungkar, bakti orang tua, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang ada ditujukan hanya pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi zatnya satu. Tidak seperti tadi, zatnya ada tiga, cuma disatukan dengan cara hulul, yaitu menyatu. Ini enggak, zatnya ada satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari tauhidul asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah Allah, zatnya satu, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin, Al-Aziz, As-Sami, Al-Basir. Ini adalah nama-nama Allah, zatnya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, namanya memiliki sifat rahmat. Zatnya Allah. Allah namanya Al-Alim, Maha mengetahui, memiliki sifat Al-Ilm, ilmu. Zatnya Allah. Allah Al-Sami', Maha mendengar. Namanya itu. Sifatnya Al-Sama', pendengaran. Zatnya Allah. Jadi semuanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berbeda tiga tauhid yang disebutkan oleh para ulama dengan trinitas kaum Nasrani. Ini poin pertama malam ini yang ingin saya sampaikan. Karena penulis langsung mengatakan kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah. Mau tidak mau saya harus mengupas dulu tauhid uluhiyah. Ya. Para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, lalu saya berbicara tentang mengapa tauhid dibagi menjadi tiga. Apakah sama dengan trinitasnya kaum Nasrani? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena trinitasnya kaum Nasrani, zatnya ada tiga dijadikan satu. Satu inilah tiga. Tiga inilah satu, kata mereka. Makanya disebut dengan Thalithu Thalathah, Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, dan ada Tuhan Anak. Menyatu disebut dalam bahasa Arabnya Al-Hulul Wal-Ittihad, atau bercampur, seperti ada susu, ada kopi dicampur jadi cappuccino. Itu namanya adalah ittihad, yaitu bercampur. Seperti ini, air dicampuri
dengan sirup misalkan, menjadi air sirup. Nah itu konsep trinitas bagi kaum Nasrani. Bercampur. Atau dia menyatu. Nabi Isa menyatu dengan Tuhan Bapa. Nabi Isa menyatu dengan Ruhul Kudus. Itu menurut mereka. Dan itu diadopsi oleh kaum tasawuf yang berakidah wahdatul wujud. Manunggaling kaulo Gusti. Semua Allah dan semuanya ini adalah Allah. Allah dan semuanya ini adalah Allah. Caranya bagaimana? Antara dua tadi. Hulul, menyatu atau bercampur. Allah menyatu, menitis kepada hamba tersebut. Itu namanya wahdatul wujud. Cara yang pertama yang disebut dengan hulul bahasa Arabnya. Menyatu. Ittihad, bercampur. Antara Allah dengan makhluk bercampur. Nah itu yang terjadi pada kaum Nasrani. Dan itu yang diadopsi oleh kaum tasawuf yang sangat menyimpang dengan akidahnya wahdatul wujud. Nah adapun tiga tauhid ini tidak. Zatnya tetap satu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita lihat dari beberapa sisi. Jika dilihat dari perbuatan Allah, apa itu perbuatan Allah? Mencipta, mengatur, berkuasa, maka itu disebut dengan tauhid rububiyah, pengaturan. Tapi kalau seandainya dilihat dari ibadah yang dikerjakan oleh hamba kepada Allah, maka disebut dengan tauhid uluhiyah yang kita bicarakan nanti. Kalau dilihat lagi dari sisi Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, maka itu disebut dengan asma. Jadi tuduhan keji, tuduhan sangat keji ketika menyamakan dakwah sunnah, dakwah salaf yang mengusung tiga tauhid dengan trinitas. Itu sangat keji. Paham ya sampai sini? Itu poin pertama yang Bapak jadikan sebagai sebuah keyakinan dan ilmu. Poin kedua adalah tauhid uluhiyah ini tauhid yang paling penting dari tiga tauhid yang ada. Paling penting dari tiga tauhid yang ada. Mengapa? Karena tauhid uluhiyah inilah yang akhirnya seorang hamba berbeda antara muslim dengan musyrik kafir. Saya beri contoh. Silakan cek surat Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan orang-orang musyrik lainnya. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Itu kalau kita pahami, tauhid apa? Rububiyah. Surat Luqman ayat 25. Kita pun juga meyakini seperti itu. Jika kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengatur, mencipta, berkuasa, siapa kita jawab? Allah. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya. Sama. Lalu kenapa para rasul memerangi mereka? Nabi Muhammad SAW memerangi mereka. Nabi Nuh memerangi mereka. Nabi Ibrahim memerangi mereka. Kenapa? Karena permasalahannya pada tauhid yang lain. Apa itu? Uluhiyah. Yang di sini beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Sedangkan yang di sini beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya itu. Ya,
Makanya disebut di sini oleh penulis tauhid yang paling urgen yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaum mereka. Ya. Kalau boleh saya tambahkan pada ikhwah, mengapa tauhid uluhiyah kedudukannya sangat tinggi di dalam agama Islam? Ini tambahan ya. Jawabannya adalah yang pertama, karena perintah Allah atau manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk bertauhid uluhiyah. Kita ada di dunia ini adalah untuk bertauhid uluhiyah. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Apa maksudnya? Kita diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan urgensi tauhid uluhiyah adalah tauhid uluhiyah tujuan penciptaan manusia dan jin. Paham ya? Kita diadakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bapak Ibu hafallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lihat, saya akan jelaskan sedikit tentang bahasa Arab. Apabila ada orang berkata tidaklah, kemudian setelahnya melainkan, menunjukkan yang di sini adalah kekhususan. Saya beri contoh. Tidaklah ada di Masjid Baitus Salam kecuali Muslim. Berarti yang ada di Masjid Baitus Salam hanya Muslim. Khusus Muslim. Saya beri contoh lagi. Tidaklah masuk ke dalam kota Mekah, kota Madinah kecuali Muslim. Berarti kota Mekah, kota Madinah khusus dimasuki hanya oleh orang-orang Muslim. Paham ya? Apabila ada peniadaan di awal, kemudian setelahnya pengecualian, maka setelah ini adalah pengkhususan. Nah, sama seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pesan, ini sedikit ngaji tauhid tapi yang disenggol kolbunya. Makanya saya berpesan, kalau sedang struggle-nya ngejar dunia, ukur lagi niatnya. Oh, saya di sini bukan untuk ini nih. Saya di sini untuk beribadah. Dan subhanallah, ada sebagian orang kadang-kadang nyari dunianya tanpa kenal jam. Pagi kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Habis itu jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 12 sampai jam 6 sore. 3 kali shift. Hanya untuk dunia. Yang kalau dia mati, tidak dia bawa. Kecuali apa? 2 kain kafannya. Wallahi ayat ini Pak, Az-Zariyat 56, kalau dipahami baik-baik, saya merinding, kalau dipahami baik-baik, bisa mendamaikan 2 saudara yang sedang bertengkar karena harta waris. Ya akhi, kita hidup di dunia untuk ibadah, bukan untuk ini. Ini nggak dibawa apa-apa ini. Ada perkataan Syekh Saleh Fauzan, salah satu ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup, beliau mengatakan, sayandamul insan amma qarib. Manusia akan menyesal. Sebentar lagi dia menyesal. Kapan?
hinan taqala minad dari dunya ila daril akhirah. Saat dia berpindah dari dunia ke alam akhirat, di alam barzakh. Fawajada annal mal, maka yang dia akhirnya mendapati bahwa harta alladzi at'aba nafsahu min ajli, yang dia capekkan badannya untuknya, la yahmilu ma'ahu illa kafanu, tidak dia bawa ternyata kecuali cuma 2 kain kafan. Yang dia bawa apanya? Sholatnya, baca Qur'annya, berzikirnya, terutama zikir para ikhwan. Wallahi, saya kemarin baca perkataan yang menarik. Dari perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Hatta tatayaqan anna dzikra taufiqun min Allah, annahu la ya'maluhu illa man waffaqahu Allah, ma'annahu aisarul a'mal. Sampai kamu yakin zikir itu adalah benar-benar petunjuk dari Allah. Coba perhatikan diri seseorang, bahwasanya seseorang tidak berzikir kepada Allah, lisannya tidak mengucap, padahal dia amalan paling mudah, tidak perlu biaya, tidak perlu usaha, effort yang sangat kuat. Itu adalah yang menemani kita nanti kelak di hari kiamat. Adapun yang di dunia cuma 2 kain kafan ya akhi. Setinggi apapun orang mendapatkan dunianya, jabatan, gelar, ya, wanita, tahta, tidak akan dia bawa kecuali cuma 2 kain kafan. Makanya memahami ayat ini kalau dari sisi qalbu indah. Ma khalaqtul jinna wal insa. Saya pernah bertanya kepada kawan dekat saya. Kak, saya bilang, setelah mengenal sunnah, apa yang paling indah dalam hidup? Kata beliau, hidup jadi mudah. Tidak perlu hasad, dengki, berat hati dengan kesuksesan orang. Toh, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kita bawa juga bukan itu. Ibadah yang kita bawa. Indah kalau orang memahami ayat ini. Beginilah ngaji tauhid kalau disenggol hatinya. Bukan hanya urusan pembagian-pembagian tauhid begini-begini. Ya. Ini kedudukan tauhid uluhiyah. Bahwa tauhid uluhiyah dia adalah tujuan utama penciptaan manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat tadi surah Az-Zariyat ayat 56 di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan illa liyuqirru bil ubudiyah tau'an wa karhan. Ini menarik para ikhwan. Kecuali Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menetapkan ibadah. Tau'an, baik dengan ketaatan, au karhan, atau dalam keadaan sulit. Maka saya sering mengatakan, ketaatan kepada Allah tanpa syarat. Mutlak taat kepada Allah itu tidak perlu nyari. Kenapa ya saya harus taat? Enggak ada. Tidak ada kita mencari alasan kenapa harus taat. Enggak ada. Yang ada adalah saya budakmu ya Allah, tujuan engkau menciptakanku adalah beribadah, maka saya akan sami'na ata'na. Dan ini menjawab pembicaraan-pembicaraan yang sering dibicarakan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya tidak melakukan ini, padahal ini diperintahkan oleh Allah? Maka jawabannya, taatilah Allah secara mutlak. Taati without reason. Tanpa alasan mentaati Allah. Allah perintahkan A, kita ikut. Allah larang B, kita ikut. Tanpa ada alasan. Nggak perlu bertanya, kenapa ya Allah merintahkan sholat? Apa hikmah sholat? Nggak terlalu penting bagi dia hikmah sholat. Allah memerintahkan, aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Maka tugas kita apa? Sami'na. Oh, ta'ala.
Atuz zakah, bayarlah zakat. Tugas kita apa? Sami'na. Indah. Orang bertauhid itu hidupnya paling nyaman. Tanpa mencela-mencela. Tanpa terlalu banyak muter otak. Ada perintah-perintah, taati. Ada larangan, jauhi. Selesai. Tanpa harus tahu apakah punya alasan, punya tidak alasan, hikmahnya apa, dilarang makan babi, hikmahnya apa, dilarang minum khamar, hikmahnya apa, dilarang berjudi. Allah melarang, sami'na. Itu adalah sirrul ubudiyah. Itu adalah rahasia penghambaan diri. Menghamba kepada Allah tanpa alasan. Ya. Menghamba tanpa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu mau ibadah kepada Allah kalau tahu alasannya. Ya, ini enggak. Maka itulah keagungan tauhid uluhiyah. Kemudian di sini disebutkan untuk merealisasikan tauhid inilah para rasul diutus. Tujuan pengutusan para rasul adalah untuk menyebarkan tauhid apa? Uluhiyah. Ustaz, tauhid rububiyah mengakui Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, apakah tidak didakwahkan oleh para rasul? Maka jawabannya didakwahkan. Tetapi yang lebih utama tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah hampir semua manusia mengakuinya. Hanya manusia-manusia yang tidak tahu diri yang tidak mengakui Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Seperti siapa? Firaun. Dia mengatakan apa? Wa ma Rabbul Alamin. Apa itu? Rabb yang memelihara alam? Enggak ada itu. Makanya dia memerintahkan kepada Haman untuk membuat tangga ke langit. Ya Haman, ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bikin tangga ke langit agar aku bisa naik ke atas langit. Aku ingin ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa, dan aku kira Musa itu dusta, di sana ada Tuhan. Ya, wa ma Rabbul Alamin. Hanya orang-orang, kalau bahasa kasarnya itu tengil, yang tidak tahu, yang tidak menyatakan Allah itu ada. Hanya orang-orang tidak tahu diri. Ya, tidak perlu dibicarakan itu. Memang ada sebagian orang-orang musyrik Quraisy yang tidak mengakui adanya eksistensi Tuhan, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama bedanya antara kita dengan mereka adalah dalam urusan apa? Uluhiyah, ibadah. Kalau seseorang muslim yang bertauhid uluhiyah beribadah hanya kepada Allah, berdoa ya Allah, ya Rabb. Tapi kalau seandainya orang musyrik Quraisy enggak, ya Allah, tapi juga wahai Lata, wahai Uzza, wahai Manat. Kalau zaman sekarang, ya Allah yang bertauhid uluhiyah. Kalau ini enggak, ya Allah, tapi juga kepada ya Wali, ya Syekh, ya Fulan, Madad. Dan itu tidak bisa dibohongkan. Karena kita di zaman media sosial yang semuanya terungkap. Jejak digital begitu menyakitkan. Ya, orang minta kepada kuburan itu nggak bisa dibohongkan. Ada buktinya. Minta kepada kuburan. Ya, nggak bisa dibohongkan itu. Nah, itulah kemusyrikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk merealisasikan tauhid uluhiyah ini, Allah mengutus para rasul. Dalilnya tadi surat An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat yang menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Yaitu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi selain Allah itulah taghut. Itulah dakwanya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kalau kita ingin lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu senantiasa mendakwahkan tauhid uluhiyah. Lebih banyak. Coba kita ambil contoh beberapa ayat Al-Quran. Ya. Dari mulai para nabi alaihi wassalatu wassalam. Surat Al-A'raf
ayat 59, 65, 73, 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Apa? Nabi Nuh tidak mengajak kaumnya, wahai kaumku ketahuilah pencipta ini semuanya adalah Allah. Enggak. Mereka sudah meyakini itu. Yang didakwahkan oleh Nabi Nuh apa? Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala. Lalu Nabi Nuh berkata, berdakwah, ya kaum, u'budullah, ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tauhid apa? Uluhiyah. Beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Surat Al-A'raf ayat 59. Begitu juga ayat 65. Nabi Hud yang diutus kepada kaum 'Ad, wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud. Qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 73, Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum salihan. Dan kepada kaum Thamud kami utus Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang lain, Syuaib, wa ila Madyan akhahum Syuaiba, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Dan kepada kaum Madyan kami utus Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, bahwa dakwahnya para rasul adalah mendakwahkan apa? Tauhid uluhiyah. Ngajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Beliau ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diutus beliau ke negeri Yaman, beliau mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi negeri Yaman. Di situ ada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah sinonimnya apa? Tauhid uluhiyah. Atau la ilaha illallah konsekuensinya apa? Tauhid uluhiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka ibadahilah oleh kalian seluruhnya aku. Seluruh rasul dakwahnya adalah tauhid uluhiyah. Ya. Makanya para ikhwah yang mengikuti dakwah rasul dari para ulama juga berdakwah dakwah tauhid apa? Uluhiyah. Kita nggak akan terlalu banyak mengkupas Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Seperti misalkan yang disebar di media-media sosial, ada pohon ruku, ada ikan tulisannya Allah, ada apa lagi? Apel di dalamnya tulisan Allah. Kita nggak terlalu. Kenapa? Karena itu sudah ada fitrah kita. Yang paling utama adalah yaitu beribadah kepada Allah semata atau tidak. Itu yang paling utama. Bisa dimaklumi ini pada ikhwah. Sudah azan? Sudah azan? Isya? Taib. Biasanya kita gimana? Azan dulu ya. Habis itu sholat. Habis itu bubar. Silakan azan dulu deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Dan mudah-mudahan pada salat subuh kita juga dimudahkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Ada faedah menarik tentang salat Isya dan subuh secara berjamaah. Salah satu hikmah Allah di dalam penciptaannya bahwa ada manusia yang kuat ibadah, maka dia bisa melaksanakan salat tahajud. Ada manusia yang lemah beribadah, maka dia bisa mendapatkan pahala salat tahajud dengan mengerjakan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat semalaman suntuk. Maka Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kalau kita meresapi rahmatnya Allah pada diri kita, wallahi kita akan menangis terseguk-seguk. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka semuanya akan binasa. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka niscaya seseorang akan sengsara. Lihat, salat tahajud yang mungkin dia sedang letih, sudah tua, dia cukup mengerjakan salat Isya berjamaah dengan salat subuh berjamaah. Mendapatkan pahala semalaman suntuk salat. Meskipun salat tahajud yang dikerjakan lebih afdal daripada mendapatkan pahala yang tadi. Tetapi itulah pembagian rahmat Allah pada hamba-hambanya. Baik. Tadi kita sudah sebutkan beberapa poin, yaitu pertama, kalimat la ilaha illallah sinonim dengan kata apa? Tauhid uluhiyah. Atau yang kedua, kita juga sudah sebutkan kalimat la ilaha illallah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Kemudian kita menyinggung juga bahwa kalimat la ilaha illallah adalah paling urgen, atau tauhid uluhiyah paling urgen dibandingkan tauhid-tauhid yang lain. Mengapa? Satu, yang sudah kita pelajari, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya tidak lain kecuali beribadah kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Yang kedua, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya adalah berdakwah tauhid uluhiyah. Kemudian di sini penulis mengatakan, apabila disebut kata tauhid, maka yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau antum dengar ada kata-kata di dalam sebuah kitab tauhid, ada ustadz berbicara tentang tauhid, ada khutbah Jumat judulnya mentauhidkan Allah, maka kata tauhid ini menuju kepada apa? Tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin menambahkan urgensi atau kedudukan penting yang dimiliki oleh tauhid uluhiyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid uluhiyah seseorang berarti sudah secara langsung meyakini tauhid
rububiyah dan tauhid nama-nama dan sifat-sifat. Saya ulangi. Urgensi tauhid uluhiyah adalah siapa yang bertauhid uluhiyah. Apa artinya? Beribadah hanya kepada Allah semata. Berdoa hanya kepada Allah. Salat tadi hanya karena Allah. Baca Quran hanya karena Allah. Hanya ingin Allah yang dia tuju saat ibadahnya. Menyembelih hanya karena Allah. Berpuasa hanya karena mengerjakan perintah Allah. Tidak ada niatan lain. Kecuali hanya karena Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Nah, siapa yang bertauhid uluhiyah ini, maka urgensinya berarti dia secara langsung dia juga meyakini tauhid rububiyah dan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana maksudnya? Begini. Kalau orang berdoa, ya Allah urzuqni. Wahai Allah, berikanlah rizki kepadaku. Pada saat yang bersamaan sebenarnya dia sedang mengakui apa? Allah yang maha kuasa memberi rezeki. Yang maha kuasa memberi rezeki itu tauhid apa? Rububiyah. Dan pada saat yang bersamaan juga dia meyakini bahwa salah satu dari nama Allah dalam urusan rezeki apa? Ar-Razzaq. Ini urgensinya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengandung seluruh jenis tauhid. Ya. Orang yang berdoa kepada Allah berarti pada saat yang bersamaan dia meyakini bahwa hanya Allah yang mengabulkan doanya. Pada saat yang bersamaan bahwa Allah As-Sami' maha mendengar doa. Allah Al-Alim maha mengetahui doa. Maka urgensinya tauhid uluhiyah adalah apa tadi? Tauhid uluhiyah mengandung secara langsung mengandung apa? Mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ini tambahannya. Tambahan selanjutnya. Siapa yang merealisasikan dengan sebenar-benarnya tauhid uluhiyah, dialah yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Berbeda dengan orang yang hanya merealisasikan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tapi di dalam ibadahnya mensyirikkan Allah, tidak mesti masuk surga. Ya, saya beri contoh. Iblis. Iblis bertauhid rububiyah enggak? Hah? Iblis mengakui Allah enggak sebagai Tuhan? Mencipta. Iya. Apa dalilnya? Iblis mengatakan ketika tidak mau disuruh sujud kepada Adam, Iblis mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api neraka. Berarti iblis mengakui bahwa Allah Maha Pencipta. Ini tauhid rububiyah. Dan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Ini bahwasanya iblis mengakui bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya iblis berdoa kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku Allah, berikan aku umur sampai hari kiamat, dibangkitkannya manusia. Iblis mengakui enggak? Mengakui tauhid rububiyah. Tapi karena dia tidak bertauhid uluhiyah, akhirnya kekal abadi di dalam neraka jahanam. Nah, inilah urgensinya tauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid uluhiyah, maka dia akan masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Sedangkan yang bertauhid rububiyah belum tentu.
Kalau hanya bertauhid rububiyah. Bisa dimaklumi ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, siapa yang meninggal, la yusyriku billahi syai'an, dakhalal jannah." Ini ya. Perhatikan baik-baik, saya artikan sekarang. Setelah ini saya tanya antum. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Pertanyaan saya ulangi dulu hadisnya. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Pertanyaan saya, tidak mensyirikkan Allah di sini, yang lebih ditekankan kesyirikan di dalam uluhiyah atau kesyirikan dalam rububiyah? Uluhiyah. Disitulah letak pentingnya syirik apa? Tauhid uluhiyah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam neraka. Mensyirikkan Allah yang dimaksud di sini lebih ditekankan syirik di dalam uluhiyah. Uluhiyah sama dengan ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut sekarang. Penulis hafizahullah taala berkata, "Ta'rifuhu tauhidul uluhiyah huwa al-iqrar bi anna Allah dzul uluhiyah." Nah, Definisi tauhid uluhiyah adalah mengikrarkan atau menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi oleh semua makhluknya, dan juga memurnikan ibadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sekutu pun. baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan iqrar, menetapkan. Ya. Menetapkan di dalam qalbu. Ini urusan qalbu berarti. Ya, bahwa Allah adalah Tuhan yang hak diibadahi oleh seluruh makhluknya. Uluhiyah sama dengan ubudiyah. Uluhiyah sama dengan apa? Ubudiyah. Kalau antum ditanya para ikhwah, Allah itu dari kata apa? Allah itu dari kata apa? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Allah itu tidak diambil dari kata apapun. Allah adalah nama, dan alif lam yang ada di depan itu khusus milik Allah. Allah adalah nama yang tidak boleh siapapun bernama dengannya kecuali Allah. Ada pendapat pertama seperti itu. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Allah diambil dari kata alaha ya'lahu ilahatan, yang artinya abada ya'budu ibadatan. Maka Allah adalah ma'luh. Ma'luh artinya adalah ma'bud, yang diibadahi. Makanya saya kurang suka untuk menerjemahkan Allah dengan yang disembah. Karena sembahan atau sesembahan lebih baik disebut dengan ma'bud, yang diibadah. Jadi Allah, kalau dia diambil dari kata Arab alaha ya'lahu ilahatan, yang artinya abada ya'budu ibadatan, maka arti Allah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Ya, Allah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Nah, di sini
Definisi tauhid uluhiyah adalah menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan yang hak diibadahi, yaitu ilah. Nama lain dari Allah adalah apa? Ilah. Ilah siapa? Yang diibadahi. Diambil dari kata apa? Kata Arab. Alaha ya'lahu ma'luhun. Atau ilahatan. Yang artinya abada ya'budu. Ibadatan ma'budun. Yaitu zat yang diibadahi. Memang agak sulit para ikhwah. Karena antum kan nggak belajar bahasa Arab. Jadi sulit. Tetapi saya berusaha untuk mendekatkan saja. Bahwa Allah itu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia tidak diambil apa-apa. Dari kata apa-apa tidak ada. Pokoknya Allah ya Allah. Nama bahasa Arabnya ismun jamid. Kata baku. Tidak ada diambil apa-apa. Allah adalah nama yang tidak boleh bernama dengannya kecuali Allah itu sendiri. Taib. Ada yang mengatakan Allah diambil dari kata bahasa Arab. Apa katanya tadi? Alaha ya lahu ilahatan. Yang artinya abada ya'budu ibadatan. Maka Allah adalah al-ma'luh. Al-ma'luh artinya adalah al-ma'bud. Bahasa Indonesianya apa? Zat yang diibadahi. Jadi kalau antum ditanya oleh orang kafir musyrik, Allah itu apa sih? Apa jawab antum sekarang? Zat yang diibadahi. Kalau ingin lebih keren lagi pakai bahasa Arab, al-ma'bud. Hah? Al-ma'bud. Paham sekarang? Ya. Kalau ditanya Allah itu apa sih? Maka jawabannya mudah. Al-ma'bud. Apa artinya al-ma'bud? Zat yang diibadahi. Makanya di sini sebutkan menetapkan bahwa Allah adalah al-ma'bud yang memiliki ibadah. Ya, seluruh macam ibadah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Meniatkan seluruh ibadah hanya untuk Allah, tiada sekutu bagi Allah. Itulah pengertian tauhid apa? Uluhiyah. Baik. Lanjut. Asma'uhu sama atau summiya hadha tauhid bi tauhidil uluhiyah awil ilahiyah li'annahu mabniyun ala ikhlasit ta'alluh wa huwa shiddatul mahabbah lillahi wahdah. Wa yusamma bima yali. Alif, tauhidul ibadah awil ubudiyah li'annahu mabniyun ala ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Ba, tauhidul iradah li'annahu mabniyun ala iradati wajhillah bil a'mal. Jim, tauhidul qasd li'annahu mabniyun ala ikhlasil qasdil mustalzim li ikhlasil ibadati wahdah. Dal, tauhidul talab li'annahu mabniyun ala ikhlasit talab min Allah Ta'ala. Taib. Ha, tauhidul amal li'annahu mabniun ala ikhlasil a'mal lillahi ta'ala. Nama-nama tauhid uluhiyah. Tauhid ini dinamakan tauhid uluhiyah atau ilahiyah karena ia didasari atas kemurnian cinta yang sangat dalam atau dikenal dengan istilah ta'alluh kepada Allah semata. Tauhid uluhiyah ini dinamakan juga dengan beberapa nama. Yang pertama yaitu tauhid ibadah atau ubudiyah karena ia didasari kemurnian ibadah kepada Allah semata. Kemudian tauhid iradah atau keinginan karena ia didasari keinginan mendapat ridha Allah dalam segala amalan. Kemudian tauhid qasad atau maksud karena ia didasari keikhlasan niat atau maksud yang menyebabkan ikhlasnya ibadah untuk Allah semata. Kemudian tauhid talab atau permohonan karena ia didasari permintaan kepada Allah semata. Kemudian tauhid amal karena ia didasari keikhlasan amal untuk Allah semata. Ustaz, haruskah menghafal ini? Umur 50 tahun sudah susah menghafal. Jawabannya enggak. Yang paling utama actionnya. Actionnya beribadahlah hanya kepada Allah. Itu. Adapun yang nama-nama ini adalah memperkaya keilmuan kita tentang tauhid. Dan paling bagus untuk penuntut ilmu.
untuk para pengajar. Ya. Berarti nama-nama dari tauhid uluhiyah ada 5 nama di sini. Disebut tauhid ibadah. Kenapa? Karena ibadah kita niatkan hanya untuk Allah. Maka disebut dengan tauhid apa? Ibadah. Ya. Yang B, tauhid iradah. Iradah itu artinya keinginan. Saat kita beribadah kita ingin. Inginnya untuk siapa nih? Inginnya untuk Allah. Maka disebut dengan tauhid iradah. Kalau ada orang beribadah, sholat berjamaah subuh, iradahnya, inginnya dapat undian mobil. Tauhid enggak? Hah? Tidak. Itu namanya tauhid iradah. Inginnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid iradah. C, tauhidul qasd. Qasd itu kalau bahasa Indonesianya maksud. Apa maksud Anda berhaji? Ingin dapat haji mabrur. Mabrur apa maksudnya? Yaitu diampuni dosa. Oleh siapa? Allah. Itu qasd. Maksud. Apa maksud Anda menyembelih? Ingin dapat pahala dari Allah. Ridha dari Allah. Surga dari Allah. Ketakwaan dari Allah. Maka pada saat itu disebutlah tauhidul qasd. Disebut tauhid apa? Al-qasd. Tauhid maksud. Maksud beribadah adalah ingin dapat pahala dari Allah. Makanya kalau kita menyembelih kita sebutkan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Hadza minni walaka. Ya Allah, ini dariku untukmu. Laka. Untukmu. Mu kembali kepada siapa? Allah. Itu namanya qasd, maksud. Seperti orang berumrah, berhaji. Ketika dia berihram, yang pertama kali dia ucapkan apa? Labbaika Allahumma umratan. Ya. Ya Allah, aku berumrah untuk memenuhi panggilan engkau. Itu maksud dari umrahnya adalah memenuhi panggilan engkau. Maksud. Makanya disebut dengan tauhidul qasd. Yang D, tauhidul talab. Artinya apa? Kenapa disebut tauhidul ibadah, disebut tauhidul talab? Karena ketika kita beribadah, kita talab, memohon. Talab itu artinya memohon. Memohon apa? Memohon ridha Allah. Pahala dari Allah semata. Maka disebut dengan tauhidul talab. Yang E, tauhidul amal. Kenapa disebut tauhidul amal? Karena ibadah sama dengan amal. Amal ibadah lisan. Seperti baca Quran, berdoa, berzikir, amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat. Amal ibadah qalbu, tawakal, bersyukur, bersabar. Apalagi? Minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan, dan seterusnya. Amalan-amalan qalbu. Ya. Kemudian amalan lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, amalan lahiriah. Maka disebutlah tauhidul uluhiyah dengan tauhid amal. Artinya amal ibadah yang kita kerjakan, kita tauhidkan, kita tujukan hanya untuk satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru tahu sekarang Ustaz namanya banyak. Makanya yang tidak percaya tauhid itu dibagi menjadi 3, jangan terlalu keras, biarin aja. Enggak usah harus percaya tauhid dibagi 3. Yang penting ente jangan berdoa kepada orang di kubur, itu aja dah. Paham enggak? Ya, enggak usah terlalu percaya, enggak usah terlalu harus percaya 3 tauhid. Enggak, 3 tauhid itu dibuat oleh para ulama agar kaum muslimin paham dengan sebenar-benarnya tentang siapa? Allah. Tujuannya adalah beribadah hanya kepada Allah. Nah, cukup kiranya, alhamdulillah. Selesai tentang tauhid uluhiyah. Insyaallah pada bulan yang akan datang, tadi Bapak bilang, Ustaz cuma sebulan ke sini. Iya.
Cuma sebulan. 1 bulan sekali maksudnya. Karena di pesantren harus diurus ya. Makanya susah poligami kita. Baik. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada waktu 10 menit. Silakan. Ini cukup kita sampai hukum sampai kepada, jadi kita sudah mempelajari di sini tauhid uluhiyah, kemudian urgensinya, lalu nama-namanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ada yang bertanya? Enggak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah jaga Ustadz, keluarga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Antum kan. Izin bertanya Ustadz terkait dalil tentang iblis tidak melakukan tauhid uluhiyah. Itu di mana ya Ustadz ya? Biar lebih jelas gitu Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Iblis tidak melakukan tauhid uluhiyah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menahanmu? Kamu tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, pada saat itu dia tidak melakukan tauhid uluhiyah. Tetapi pada saat yang bersamaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya ada pembangkangan terhadap iblis dari sisi bahwa dia tidak mau sujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaklumi? Pertanyaan saya, sujud malaikat kepada Adam itu sujud apa? Penghormatan. Sujud malaikat kepada Adam adalah sujud penghormatan. Jadi jangan dikatakan nanti bahwa para malaikat tidak bertauhid uluhiyah. Karena sujud dibagi menjadi 2. Sujudu tahiyah, sujud penghormatan, dan sujudul ibadah, sujud beribadah kepada Allah. Di ajaran Nabi Muhammad SAW, baik sujud tahiyah, yaitu penghormatan, atau sujud ibadah, maka dua-duanya tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Sering sekali seorang anak ingin memuliakan ibundanya atau bapaknya. Lalu dia mencium kaki bapaknya atau ibunya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena termasuk daripada penghormatan kepada orang tua. Tetapi jangan seperti orang yang sedang sujud. Ya, boleh saja, tidak mengapa, sebagaimana beberapa para ulama mengatakan itu termasuk bukti cinta dan bakti kepada kedua orang tua. Tetapi jangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sujud. Ya. Kenapa? Karena baik sujud ibadah atau sujud tahiyah, penghormatan, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW diharamkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang dari negeri Syam, kemudian melihat, atau Hudzaifah bin Yaman, saya lupa antara dua itu. Pokoknya seorang sahabat Rasulullah SAW datang dari negeri Syam. Di negeri Syam ada kaum Nasrani. Mereka kalau menghormati orang yang mereka muliakan, mereka sujud. Bukan dalam rangka beribadah, tetapi dalam rangka menghormati. Maka datanglah sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Lalu sujud. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ada apa ini? Maka beliau mengatakan, di Syam saya melihat orang-orang menghormati orang lain dengan sujud. Maka saya ingin mempraktekannya kepada engkau. Maka kata Rasulullah SAW, la taf'al. Jangan engkau lakukan. Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Jangan engkau lakukan. Kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha.
karena saking besarnya hak suami di hadapan istri. Jadi sujud ada dua, dan di dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW, baik sujud ibadah atau sujud tahiyyah tetap diharamkan untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang mau saya tanyakan, tadi tauhid ada 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah di zaman Nabi Muhammad sudah terbagi 3 tauhid itu, dan apabila belum itu kapan mulai ada pengelompokannya itu saat Barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya. Ada kata atau istilah namanya al-istiqra. Apa itu istiqra? Istiqra adalah penelitian mendalam terhadap seluruh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama meneliti Al-Quran dengan istiqra, meneliti secara mendalam, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid. Para ulama juga meneliti hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid. Dari penelitian tersebut yang disebut dengan istiqra tadi, akhirnya mereka menyimpulkan tauhid tersebut dibagi menjadi 3 macam. Yang mana bersumber tetap seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Begitu ya. Jadi dalilnya adalah istiqra. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal pembagian tauhid. Enggak ada. Kita jujur saja, tidak ada. Karena pembagian itu untuk memudahkan kaum muslimin memahami tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ditanya para ulama mulai kapan membaginya? Maka jawabannya sebelum saya sebutkan, ada kitab yang menarik judulnya Al-Qaulus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Yang artinya ucapan kebenaran terhadap atau dalam bantahan atas orang yang mengingkari pembagian tauhid. Ini kitab ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Nah, beliau di dalam kitab itu menyebutkan beberapa perkataan para ulama dari mulai semenjak dahulu tentang bahwa tauhid ada 3. Dengan istilah tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Di antara ulama yang paling lama menyebutkan akan hal tersebut adalah, perhatikan, yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Kufi. Beliau ini adalah temannya Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 182 Hijriah. 182 Hijriah. Antara seorang tabi'i atau tabi'ut tabi'i. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid, bahwasanya Al-Qadhi Abu Yusuf berkata, "Laisat tauhidu bil qiyas, alam tasma' ila qaulillahi azza wa jalla fil ayat allati yasifu biha nafsahu annahu 'alimun qadirun qawiyyun malikun." Walam yaqul inni alimun qadirun li'illati kadza aqdir bisababi kadza a'lam wa bihadzal ma'na amlik falidzalika la yajuzul qiyasu bitauhid wa la yu'rafu illa bi asma'ihi wa la yusafu illa bi sifatih. Lihat. Yang artinya tauhid bukanlah dengan analogi. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mensifati dirinya bahwa Allah adalah alim? Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Qadir. Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Qawiyyun, Malik.
yang maha kuat, yang maha raja. Nah, ini menunjukkan bahwa pembicaraan ini sudah dikenal dari mulai zaman kurun mufaddalah, kurun yang dikenal dengan 3 abad keemasan Islam. Kurun para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bisa dimaklumi ya? Nah, ada lagi yang lebih jelas, yaitu diantaranya Imam Ibnu Mandah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab, atau Imam Ibnu Battah. Ini ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Wafat pada tahun 387 Hijriah. Beliau mengatakan, ya, di dalam kitab beliau Al-Ibanah an Syari'atil Firqan Najiyah wa Bunyanawatul Firaqil Madhmumah. Beliau mengatakan, anna aslal iman billah alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqadu fi itsbatil iman bihi thalathatu asya. Pokok keimanan kepada Allah yang wajib seorang hamba meyakini ada 3. Yang pertama, an ya'taqidal 'abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba meyakini rububiyah Allah. Pertama. Yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Seorang hamba meyakini keesaannya dalam ibadah. Yang ketiga, an ya'taqida mausufan bis sifat. Seorang hamba meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Jadi ini perkataan dari ulama semenjak dahulu. Bukan ciptaan orang-orang Wahabi, ya, atau ciptaan Syekhul Islam yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, bukan. Orang-orang yang dituduh Wahabi yang mungkin dikepalai atau dipelopori dakwahnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana beliau adalah wafat pada tahun 1200-an. Kita sekarang 1400-an, anggap 1500-an, 300 atau 250-an tahun saja. Bukan. Tetapi dulu ada dimulai semenjak dahulu. Dan sebagaimana yang sudah katakan, dibagi atau tidak dibagi, yang paling utama adalah jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap kali sholat, minimal 17 kali kita baca, itu ada 3 tauhid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tauhid apa di situ? Asma wa sifat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tauhid apa situ? Rububiyah. Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada tauhid apa di situ? Asma wa sifat. Maliki Yaumiddin. Ada tauhid apa di situ? Rububiyah dan asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Uluhiyah. Ya, bahkan dalam surah Al-Fatihah ada 3 tauhid. Itulah yang disebut dengan istiqra, yaitu penelitian mendalam pada ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak tentang tauhid, maka akhirnya para ulama menyimpulkan ada 3 tauhid. Tapi kalau dikatakan itu adalah buatan orang-orang di zaman sekarang, orang-orang di Arab Saudi itu yang buat, nggak ada di zaman Rasulullah SAW, ya sudah tinggalkan. Yang penting ente beribadah hanya kepada Allah semata dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, tidak berbuat kesyirikan. Karena tujuannya bukan meyakini 3 tauhid, tapi tujuannya praktek action dari tauhid tersebut. Ya, wallahu a'lam. Karena ada sebagian orang, Pak, yang tidak paham pembagian tauhid tersebut, akhirnya menyimpang dengan penyimpangan yang begitu besar. Saya beri contoh. Kami dulu ketika masih di gerakan tasawuf, maka diajarkan kalau seandainya melewati sebuah rintangan di lautan, melewati sungai pakai kapal, melewati lautan pakai kapal, maka jika seseorang langsung berdoa, ya Allah,
tenggelam. Tapi kalau seseorang berdoa, wahai wali fulan, selamat. Wahai wali fulan, selamat. Antum kalau kupas masalah ini larinya kepada tauhid uluhiyah dan rububiyah. Apa maksudnya? Sebelum saya jelaskan maksudnya, ada contoh yang lain lagi. Ada orang mengatakan, wahai wali fulan, selamatkanlah saya. Berikanlah saya anak. Menurut yang berdoa ini tidak syirik. Kenapa? Karena mereka meyakini tauhid hanya pada rububiyah. Saya beri contoh ya. Saya jelaskan sekarang. Misalkan orang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, beri saya anak. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, beri saya ketenangan hati. Beri saya rezeki. Beri saya pekerjaan. Mudahkan. Dengan berkatmu mudahkan pekerjaan saya. Menurut mereka ini tidak syirik. Kenapa? Karena mereka meyakini yang namanya tauhid berporos hanya pada tauhid rububiyah. Selama masih meyakini Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, berdoa kepada siapapun, apalagi dalihnya tawassul, tidak syirik. Pakai gelang, jimat, pergi ke dukun, pakai telur dirajah, itu tidak syirik menurut mereka. Kenapa? Selama masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Paham ya? Makanya yang ngusap-ngusap kuburan, menurut mereka tidak kesyirikan. Yang meletakkan air di kuburan, minta keberkahan dari orang yang dikubur tersebut, menurut mereka tidak kesyirikan. Bahkan saya sering katakan bahwa antum silahkan cek di dalam kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Selalu ada bait syair yang seperti ini. Ya, pasti ada. Antum cek saja. Ya, sekali-kali lah ke kuburan itu. Cek di situ ada pasti. Saya bacakan nih. Salamullah ya sadah. Keselamatan dari Allah, wahai kalian para ulama, pemimpin yang sedang dikubur. Minar rahman yaghsyakum. Allah yang maha rahmat memberikan rahmat kepada kalian. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah yang sedang dikubur sini. Ji'nakum, kami datang kepada kalian. Mantap nih, sudah bagus nih. Nggak ada penyimpangan sudah ya. Tapi setelahnya, qasadnakum. Tadi kita mengatakan tauhidul qasd. Kami bermaksud kepada kalian. Talabnakum. Kami memohon kepada kalian. Tu'inuna. Tolonglah kami. Tughithuna. Berikanlah kami ghauth. Pertolongan dalam keadaan yang sempit. Bihimmatikum wa jadwakum. Dengan kekuatan kalian. Menurut mereka enggak syirik. Kenapa? Karena tauhid menurut mereka adalah tidak ada pencipta selain Allah. Sedangkan yang kita pelajari tadi, tauhid adalah apa? Setiap kata tauhid maka maksudnya ini. Itu kan? Tadi bahwa tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan ini enggak syirik. Yang penting masih kita mengimani bahwa Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Enggak syirik ini. Ente aja Wahabi enggak paham. Ya, kita sedang tawassul, menghormati wali Allah.
ente nggak pernah menghormati Allah. Kemana-mana sudah ngomongnya tuh. Ya, padahal bukan itu yang kita maksud. Ya, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu contoh yang saya sebutkan tadi, kalau ada orang di tengah lautan, jika dia minta sama Allah, maka dia akan tenggelam. Jika dia minta kepada wali-wali Allah, dia akan selamat. Itu cerita yang didongeng-dongengkan, disebutkan. Disebutkan di tengah-tengah kajian mereka, disebutkan. Maka bukan jawabannya. Kenapa bisa begitu? Jadi begini. Kita ini banyak dosa. Kalau minta langsung kepada Allah, tidak dikabulkan. Makanya tenggelam. Maka kita memerlukan perantara. Perantaranya siapa? Orang soleh. Orang soleh maka memberikan rekomendasi kepada Allah, kabul doanya. Makanya selamat. Begitu bro. Begitu cara berpikirnya. Paham ya? Makanya selamat. Maka kemudian kita katakan, lu kan gak boleh jadi perantara. Maka jawaban yang pertama tadi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting kita masih meyakini apa? Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Hati-hati antum kena syubhatnya ya. Ini syubhat ini. Maka jawaban atas syubhat tersebut tidak demikian wahai saudaraku. Yang namanya doa adalah apa? Ibadah. Dan ibadah hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah. Dan Allah melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Apa dalilnya? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada selain Allah. Ada dua nanti Tuhannya. Kata mereka yang begini nggak apa-apa. Karena mereka tidak paham pembagian apa tadi? Nah, disitulah pentingnya pembagian apa? Tauhid. Makanya kita katakan, nggak usah percaya pembagian tauhid. Nggak usah. Yang penting ente jangan minta sama orang yang sudah mati. Selesai itu. Paham ya? Begitu. Ya, cukup sudah. Waktunya malam dah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oh ya, silakan. Oh ya. Silakan, ibu-ibu. Ada mic di sana? Atau ada? Silakan Bu. Bismillah. Ustadz Afwan izin bertanya. Ya. Salah satu adat istiadat yang tersebar adalah sungkem kepada orang tua, baik saat hari raya atau pernikahan. Pertanyaannya, apakah perkara itu diperbolehkan dan termasuk sujud, bagian dari sujud? Ya. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah. Sungkem biasanya ada semacam menunduk ya kepada orang yang dituakan, baik itu orang tua, kandung, ataupun orang wali-walinya. Maka begini, asal hukum adat adalah mubah. Adat kebiasaan apa? Saya beri contoh, misalkan melebar sedikit. Contoh, Ustadz, biaya walimah itu atas siapa? Atas keluarga laki atau keluarga perempuan atau patungan. Maka ini dikembalikan kepada apa? Adat. Ya, adat. Nah, asal hukum adat adalah boleh. Termasuk di dalamnya proses-proses yang ada di dalam akad pernikahan. Termasuk di dalamnya perkara sungkeman. Ya. Itu adalah sebuah perkara adat. Cuma yang dijadikan permasalahan adalah prakteknya. Jangan sampai ada sujud atau ruku atau yang semisalnya kepada selain Allah. Begitu jawabannya. Paham ya? Kenapa? Karena tidak berhak kita sujud, kita ruku kecuali hanya
kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Adapun saat ruku, agungkanlah di dalamnya Rabb. Artinya ruku itu adalah jenis peribadatan. Maka jangan sampai seseorang ruku. Silakan sungkem tanpa harus ruku dan tanpa harus sujud. Silakan sungkem. Saya pernah kejadian menarik ini. Dan ini adalah bukti bahwa ulama-ulama sampai sekarang masih memperhatikan umatnya agar senantiasa menjaga tauhid. Suatu ketika ada Fadilat Syekh Abdul Malik Ramadhani, seorang syekh dari negeri Algeria dan sudah lama tinggal di kota Madinah. Dan beliau muridnya Syekh Abdul Muhsin, ahli hadis di kota Madinah. Lalu kita undang ke Banjarmasin untuk mengadakan kajian intensif untuk para ustadz dan juga tabligh akbar untuk masyarakat umum. Suatu saat ada bapak saya datang, bapak saya. Kemudian ada syekh. Karena bapak datang, maka saya cium tangannya. Dulu saya menciumnya begini. Ya. Saya letakkan tangan bapak di dahi. Padahal saya tidak menunduk. Saya angkat tangan bapak, saya letakkan di dahi. Saya tidak menunduk. Kemudian sudah selesai acara, pulang beliau ke Madinah, lama. Baru setelah itu beliau voice note kepada saya, WhatsApp. Ahmad, kata beliau, saya ingin mengingatkan engkau. Saya tahu engkau anak berbakti. Tapi kita tidak diperbolehkan sujud kecuali hanya untuk Allah. Jika engkau ingin mencium tangan bapakmu, maka ciumlah. Jangan diletakkan di dahi. Coba bayangkan segitu saja. Benar-benar menjaga tauhid. Dan itu beliau lakukan dengan lembut sekali. Kenapa saya katakan lembut? Karena tidak langsung saat itu, bahkan 2 pekan setelahnya. Untuk menjaga perasaan saya, kemudian untuk juga tidak langsung di hadapan. Nah, ini juga modal bagi kita kalau berdakwah kepada orang tua tentang tauhid, mengajak kepada tauhid, menjauhi syirik, jangan keras-keras dengan orang tua. Sini Pak, duduk Pak sini. Allah berfirman, jangan ya. Ya, jangan. Ya. Lembut, harus lembut dengan orang tua. Ya. Maka sebagian anak kadang-kadang kalau salaman dengan ustadz, kadang-kadang sini, kadang sini. Ya. Yang benar cium. Dan itu benar para ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Abbas mencium gurunya. Tangan gurunya diperbolehkan. Asalkan dijauhi meruku ataupun mensujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya, Bu. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan tauhid Ustadz, ini dengan jimat gitu ya Ustadz ya. Jadi saya mengingatkan keluarga gitu bahwa di rumah itu ada jimat, dan saya sampaikan tadi seperti Ustadz, memang pemahamannya di kampung itu rububiyah gitu. Ya emang ini jimat, tapi kan Allah yang memberikan gitu. Nah, karena yang lain tuh kemalingan, di sini nggak kemalingan gitu. Nah, tadi ya harus lembut gitu ya Ustadz. Tadinya mau langsung saya cabut gitu, cuman nanti saya juga khawatir kalau saya cabut kejadian ada maling, saya disalahin gitu. Enggak dicabut terus-terusan syirik. Nah, ini umpamanya nih saya kembali lagi gitu ke sana, itu bagaimana, apa langsung saya cabut, saya robek-robek, dan apakah ada mudorot? Ya, saya yakin yang bisa memberikan mudorot itu hanya Allah gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu nih mengenai sihir kan, itu khawatirnya itu bagaimana Ustadz? Demikian Ustadz. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan ada beberapa sisi ya.
Sisi yang pertama adalah berkaitan dengan mendakwahi orang tua. Apa yang ditanyakan tadi, yang paling penting bagi sang anak adalah orang tua terlepas dulu dari kesyirikan. Barangnya masih di situ, yang penting keyakinan orang tua sudah tidak meyakininya. Itu paling utama. Ya, sebagian anak kadang-kadang cabut nggak? Kalau nggak kita berantem nih. Ah, jangan ya, akhi. Ya, jangan. Tetapi yang paling utama adalah orang tua di dalam kalbunya meyakini itu tidak ada nilai apa-apa. Ya. Yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah. Oleh karena itu, saya beribadah hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Itu dulu tugas kita. Nah, agar mudah orang tua memahami apa yang kita maksud, ajarkanlah ini 2 kalimat syahadat. Pelan-pelan. Dan pengalaman Pak, ini mujarab, banyak berdoa. Kita ini, lisan kita ini terbatas. Ya. Dan masuk perkataan kita ke dalam kalbu orang tua, itu terserah Allah. Kehendak Allah. Maka berdoa kepada Allah. Lihat Nabi Musa AS. Ketika mau berdakwah kepada Fir'aun. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qaul. Ya. Nah, ini satu. Yang kedua, saya melihat jangan sampai terjadi perdebatan. Jangan. Kita memang, aduh nih kalau meninggal di atas ini, meninggal di atas kesyirikan nih, saya nggak bisa mendoakan. Jangan. Kita berdoa kepada Allah dan dakwahi sesuai dengan kemampuan. Nasib kita dan bapak kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian anak kadang-kadang karena ingin, dia punya niat baik nih, ingin agar orang tuanya lepas dari kesyirikan, maka dia dakwahi dengan kencang, mengangkat suara. Ini susah diterima. Ya. Dan walaupun kamu benar sebagai anak, tapi mengangkat suara di hadapan orang tua adalah kedurhakaan. Jangan pernah angkat suara di hadapan orang tua. Faqula lahu qawlan layyinan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabb kami, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku saat masih kecil. Jangan pernah mengangkat suara. Wallahi, jika ingin sukses, jangan pernah mengangkat suara di hadapan orang tua. Meneteskan air mata, orang tua meneteskan air matanya gara-gara kesal dengan kita, itu kunci kesengsaraan dunia akhirat. Jangan pernah. Walaupun kita ingin mendakwahi mereka. Karena nasibnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, apakah langsung dicabut? Jadi yang pertama tadi, yang penting hatinya diajari yang benar dulu. Ya, yang kedua, berdakwahnya dengan dakwah yang lembut. Jangan sampai bertengkar mengangkat suara. Pengalaman Pak pribadi, kadang kalau ingin menasihati orang tua, saya lama ngobrol dengan orang tua. Berjam-jam kadang ngobrol dengan orang tua. Tapi nggak pernah nyinggung. Kapan nyinggungnya? Pas mau masuk mobil. Kalau bahasa Banjarnya, kada usah gini, itu percaya itu. Masuk langsung saya mobil. Hanya beberapa detik saja. Agar tidak masuk ke dalam debat dan pertengkaran. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya, nggak usahlah percaya itu. Sudah gitu aja. Nggak usah pakai dalil, Pak. Duduk sini, Pak. Allah berfirman ya, Pak. Nggak usah ya. Yang paling utama kan orang tua kita tidak percaya lagi akan hal itu. Dan pengalaman, kalau memajang jimat masih mending. Ini yang saya katakan tadi. Yaitu wahdatul wujud. Sampai mengatakan, ini yang minum bukan orang tuamu. Ini Allah yang minum. Sampai segitu.
doa. Saya ingat betul di masjid di setiap Jumat di Masjid Nabawi saya doa. Sampai suatu saat saya nelpon, tinggalkanlah keyakinan itu. Sepekan aja. Kemudian beliau berkata, mengapa harus sepekan? Kenapa enggak seumur hidup? Sujud syukur kepada Allah SWT. Ya, jadi pelan-pelan. Urusan dunia juga begitu. Kadang orang tua masih suka ini yang berkait tidak sesuai dengan sunnah. Maka pelan saja. Jangan sampai angkat suara. Nah, yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah harus dicabut? Maka dicabut saat sudah benar-benar paham. Ya. Dan tadi ada menarik, jangan-jangan nanti ketika dicabut ada malingnya. Nah, ini berarti masih ada rasa takut rahasia yang tersimpan. Nah, ini nggak boleh. Sebagai ahli tauhid nggak boleh. Ya. Kalau seandainya pun setelah dicabut ada malingnya, maka berarti itu adalah takdir Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya. Maka takut nyabut nanti ada malingnya. Ah, itu bermasalah tuh tauhidnya. Hati-hati tuh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup kiranya nanti kelamaan ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.